tentang tabungan angka kredit ini. Ya. Masalahnya kalau ini nanti setelah tanggal Juni itu kita akan otomatis dengan angka kredit otomatis dari SKP. Ya, kalau sudah otomatis dari SKP, setiap tahun kita mempunyai nilai 25, kalau SKP kita itu baik, ya 25, kalau cukup ya tidak bisa, harus diperbaiki. Ya, itu semua yang setiap tahun mempunyai nilai angka 25 secara otomatis di 4 tahun akan naik pangkat. Nah, kalau sangat baik nilainya adalah 25 kali 150%, maka 3 tahun sekali harus sudah naik pangkat secara otomatis. Ya. Ini sebelum masuk ke aturan yang baru itu, monggo ini nanti akan disampaikan oleh Bu Yakut apa-apa teknisnya, konversinya dan lain sebagainya akan disampaikan oleh Bu Yakut. Maka dari itu marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah, semoga lancar, sukses dan barokah. Allah hadirnya dengan membaca, mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sambutan saya. Selanjutnya saya serahkan pada Bu Yakut dan nanti kita banyak dialog gitu aja ya. Dialog apa-apa yang harus kita laksanakan. Untuk yang akan pensiun, monggo tetap semangat. Pak Yazid, alhamdulillah, tidak bisa menjelaskan pada binaannya masing-masing. Betul. Nah, dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Pak Taufik. Bapak yang saya hormati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'da, la haula wala quwwata illa billah. Saya ucapkan selamat bergabung kepada teman-teman semua. Baru kali ini kita bisa bergabung bersama. Mudah-mudahan bergabungnya ini bisa membawa manfaat yang luar biasa bagi kita bersama, khususnya pada Pok Jawa Kabupaten Kediri. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini secara darurat sekali, mendesak sekali kita dan penjenengan bisa melakukan waktu ini betul-betul bisa bermanfaat, khususnya dalam rangka yang pertama itu adalah kita nanti punya kewajiban menyampaikan hal ini kepada wilayah binaan kita, khususnya guru negeri di wilayah binaan kita atau kepala madrasah. Kemudian yang kedua, kita sendiri juga selaku PNS juga harus betul-betul bisa mengikuti, bisa memahami atau sekaligus bisa menindaklanjuti Permen B nomor 1 tahun 2023 yang tadi diuraikan oleh Pak Taufik tadi. Bukan saya hormati, di sini sifatnya saya hanya menyampaikan amanat, yang mudah-mudahan amanat itu bisa disampaikan dengan baik dari tim Biro Kepegawaian Pusat kemarin yang secara mendadak pun saya juga ditimbali untuk bisa ikut dialog bersama, dan alhamdulillah banyak sekali hal-hal baru, info-info baru yang harus segera kita bisa menyesuaikan. Dan tadi sudah disampaikan Pak Taufik, kenapa pagi ini kita harus segera bisa melaksanakan menyampaikan amanah ini, karena kalau tidak Bapak Ibu semua, waktu yang kita miliki terus terang saja ini saya aturkan pada penjenengan, tidak usah kaget, tidak usah bingung, kita ya semampunya nanti kita sampaikan bahwa kita itu punya kewajiban menyampaikan kepada wilayah binaan kita dan kepada kita sendiri, bahwa terakhir itu besok tanggal 2 itu Bapak Ibu, tanggal 2 Mei itu besok, itu sudah terakhir kita itu mengajukan usul penilaian angka kredit, baik itu yang kenaikan pangkat maupun yang tidak kenaikan pangkat. Jadi istilahnya Pak Taufik tadi, tabungan angka kredit itu maksudnya bagi yang tidak kenaikan pangkat. Yang kenaikan pangkat insya Allah sudah semuanya sudah siap. Pangkat ini Bapak Ibu termasuk kami, kita semua ini nanti berarti ternyata yang di Jakarta sudah di closing Bapak Ibu, sudah ditutup, yang ke atas sudah ditutup.
Jadi mohon maaf, nanti otomatis hangus nilai kita. Tapi yang 4A ke bawah, guru-guru kita semua, mungkin di antara kita, ada yang masih 3D, ada yang masih 3C, dan seterusnya, itu nanti masih ada waktu hari ini, besok, yang nanti dikemas, ditoto, lampiri dengan lampiran seperti anak KP itu, SK terakhir, kemudian SKP dan seterusnya itu, kemudian nanti hari Selasa kita bawa ke UP, nanti beri surat pengantar, langsung sorenya UP ke Surabaya menyampaikan berkas kita ke Surabaya, di sana tim penilainya akan bekerja lembur sebelum terakhir penilaian itu tanggal 30 Juni 2023. Ini info bersama-sama ya Bapak Babi Sanmati ya. Nah ini secara secara rinci kemarin pun juga tidak ada acara formal, kita adanya dialog. Oleh karena itu nanti sekali lagi Bapak Ibu saat ini nanti banyak aja kita dialog, monggo yang sekiranya punya ganjalan, punya pertanyaan nanti kita sampaikan sini. Sekiranya kita bisa menyampaikan, kami bisa menjawab, kita jawab. Kami Pak Samsul dengan Pak Taufik bisa menjawab, kita jawab. Hari ini pun saya menyampaikan nuwun sewu, Bu Risa mungkin masuk. Ini saya sudah menyampaikan ke UP, nanti Bu Risa mungkin bergabung atau mungkin staf UP yang bergabung, karena kayak apa itu merupakan laporan bagi kita bahwa kita sudah menyampaikan amanah itu kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak yang pertama satu saya sampaikan Bapak Ibu, mohon ada catatan, siap mencatat Bapak Ibu monggo. Yang pertama, dengan terbitnya Permenpan Agri Nomor 1 2023, konsekuensinya itu satu Bapak monggo dicatat nanti ya. Semua guru PNS dan pengawas atau CF jabatan fungsional agar segera mengusulkan penilaian angka kredit baik yang KP maupun tidak KP. Atung ya, bisa diterima Bapak Ibu? Ini mohon segera. Nih. 2, terakhir pengajuan ya ini pendaftarannya 2 Mei 2023. Berarti besok hari Selasa. Tapi kemarin kami sudah kami sudah berupaya menyampaikan ke UP, mohon diberi kelonggaran untuk bisa mengajukan itu, diberi tambahan waktu, karena kayak apapun itu nanti mesti itu menjadi gejolak ramai di wilayah kita, karena kayak apapun itu belum tersampaikan, belum tersosialisasi termasuk kita Bapak Ibu. Sebab nanti kalau tidak mengajukan itu akan hangus kinerja kita. Seperti saya nanti 4 tahun akan hangus, jelas karena sudah closing yang di Jakarta. Jadi seperti saya ini Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga, jika telah mengusulkan, maka nilai hasil kinerja itu nanti kalau nanti akan terkonversi Bapak. Jadi nanti misalkan kita sudah mengajukan nilai angka kredit atau tabungan kredit tadi, nanti akan muncul nilai kita, tabungan kita untuk melaksanakan pangkat waktu yang sudah cukup memenuhi angka kredit kumulatif. Contohnya begini, misalkan besok hari Selasa penjenengan atau wilayah penjenengan ada yang sudah siap untuk mengajukan penilaian kredit ke UP, nah ternilai berapapun nilainya harus kita terima, nah itu nanti akan diakumulasi dengan nilai dari SKP 2024 nanti. Nah di situ barusan saya share itu punya lihat setiap barusan saya di grup, nah itu setiap jenjang itu nilai angka kredit per tahunnya berbeda. Ya, jadi itu baru saya share itu halaman 62, dari halaman 42 tanya jawab yang di share Pak Taufik tadi. Itu saya screenshot, saya kirimkan dengan. Tadi Pak Taufik mencontohkan 25 itu nilai per tahun di golongan apa itu 25 itu? Di golongan agri muda 3C dan 3D. Kalau untuk yang golongan 4A dan seterusnya itu berbeda. Monggo dipilih-pilih ya Mbak. Nilai akumulatif 1 tahun dan langsung masuk ke SKP. Ya, nanti secara rinci monggo mengenai tanya jawab. Jadi secara nanti untuk setelah
2020 kita nanti akan mengalami kenaikan pangkat dan itu ada nikmat sekali, akan menemukan suatu kemudahan yang luar biasa Bapak Ibu. Tidak perlu angka KTI untuk angkatan tertentu, dan itu saya sampaikan nanti. Tidak perlu membuat dupat dan seterusnya, sehingga nanti kemudian bagi kita bersama. Kredit tanggal 2 Mei besok hari Selasa, dan ini sudah disosialisasi pada guru-guru kita bersama. Tapi saya selaku pengawas, kami selaku pengawas belum tahu hal ini sama sekali. Sehingga kami mohon maaf, kalau bisa kami mohon kelonggaran. Kami dan binaan kita itu ada bisa mengajukan angka kreditnya untuk tabungan tadi. Sebab kalau tidak bisa mengajukan akan hangus. Ini Bapak Ibu. Berikutnya lagi, apa yang diusulkan? Ini yang diusulkan itu adalah semua bukti-bukti yang sudah kita punya, yang punya aja, karena waktunya mendesak sekali. Yaitu kalau bisa penilaian kinerja kepala madrasah selama 3 tahun terakhir. Kemudian juga PKPS, ya, penilaian pengawas sekolah, pengawas madrasah, PKPM kita selama 3 tahun. Itu yang kita miliki ada. Kita melaksanakan pangkat. Nanti kita share lagi kenaikan pangkat yang harus kita lampirkan. Misalkan dupaknya harus membuat tetap terakhir sertifikat yang kita punya aja Bapak Ibu, sebab waktu sudah mendesak sekali. Dan seterusnya nanti kita share lagi. Berikutnya, untuk kapan harus menyertakan KTI, nah ini saya sampaikan Bapak Ibu, ini untuk KP khusus yang menyertakan KTI itu adalah KP diikuti dengan perubahan jenjang. Jenjang di situ dari ahli pertama ke ahli muda, dari ahli muda ke ahli madya, dari madya ke ahli utama. Contoh dari 3A, kalau pengawas dari 3C ya, 3C ke 3D tanpa KTI. Kenapa? Karena 3D itu masih ahli pertama ya. Nah, untuk 4A ke 4B tanpa KTI. Karena 4A, 4B itu juga masih ahli madya. Nah, yang menggunakan KTI itu apabila dari 3D ke 4A. 3D ke 4A itu dari jenjang ahli pertama ke ahli madya, itu perlu KTI. Terus dari 4B ke 4C tanpa KTI, karena itu masih ahli madya. Baru dari 4C ke 4D itu pindah jenjang dari madya ke utama, itu yang menyertakan KTI. Monggo nanti kalau kurang jelas kita dialog saja Bapak ya, ini saya sampaikan sedikit aja. Berikutnya lagi Bapak, kalau pengawas kita nanti laporannya seperti itu yang kita mampu aja ya, nanti yang kita sampaikan. Kemudian untuk selanjutnya, untuk kenaikan pangkat tahun 2004 ke sana ke atas, itu nanti saya aturkan seperti tadi, itu adalah semi otomatis. Nanti kalau nilai penjenengan itu di SKP baik itu berapa? 76 sampai 85. Itu baik. Kalau kita nanti nilainya baik selama 4 tahun, insya Allah secara otomatis kita bisa yang istimewa. Terus yang istimewa lagi Bapak Ibu, nanti kalau memang dari
SKP itu bedanya dengan DP3 dulu bisa naik bisa turun. Jadi SKP misalnya kita dari 84 turun ke 82 boleh selama masih di jenjang yang sama yaitu nilainya baik. Tapi kalau nilainya cukup tidak bisa untuk kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat itu syarat minimalnya 2 tahun terakhir nilai kita adalah baik. Ini yang perlu kita perhatikan. Berikutnya juga yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu bahwa hal ini nanti semuanya itu nanti kita secara otomatis kita nanti akan nilai kita akan masuk terinputkan di SKP kita sehingga kita nanti untuk kenaikan tahun berikutnya itu insya Allah saya katakan semi otomatis tadi. Sebab nanti kalau pindah jenjang harus ada uji kompetensi. Tapi kalau tidak berarti otomatis kita mendapat. Karena Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa sampaikan sementara dulu dan lanjut kita yang jelas banyak dialog aja. Monggo, sekarang saya buka aja langsung dialog. Siapa langsung yang pertama? Apa itu ingin bertanya? Kita banyak aja dari hati ke hati Bapak Ibu. Monggo silakan. Yang jelas saya ulangi lagi ya. Pertama kita punya kewajiban menyampaikan kepada wilayah binaan kita kepada guru negeri di wilayah kita, baik yang KP maupun tidak KP, agar segera untuk mengajukan penilaian angka aritmetik. Yang tidak KP berarti tabungan, yang KP nanti proses, kalau memang nanti memenuhi apa itu angka kredit akan keluar PAK dan SK kenaikan pangkat. Tapi kalau yang tidak KP, itu menjadi nilai tabungan angka kredit kita. Kalau tidak mengajukan, tidak apa-apa, monggo terserah. Tapi yang jelas nilai kinerja kita akan dihilang. Teman-teman yang mau purna, monggo mengajukan boleh, tidak juga boleh. Monggo. Ya, itu sampaikan Bapak Ibu. Bagaimana Pak Taufik? Bisa lanjut apa itu dialog? Tuh Pak Taufik. Iya. Bapak Ibu, yuk silakan Pak Sulaiman. Silakan Pak Leman. Monggo Pak Leman. Langsung aja. Monggo Pak Sulaiman. Halo, unmute-nya di dulu Pak. Aturnya ditekan Pak. Pak, speakernya Pak Leman. Halo. Halo Pak Leman. Speakernya. Nah. Oke, terima kasih Bu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo langsung to the point saja. Yang pertama, kami sedang mengajukan KP. Aduh, kok enggak dengar ya? Pertanyaannya yang pertama yaitu kami setelah mengajukan KP di bulan Maret kemarin. Apakah kami nanti juga harus mengajukan yang jenengan aturan tadi? Untuk SKP sudah kami upload di Simpek. Apakah juga mengajukan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya jawab langsung aja, Pak Sulaiman. Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Penjenengan saya ucapkan selamat bahwa penjenengan di situ sudah mengajukan. Nanti perkara lulus tidak lulus, semuanya tidak mungkin. Nanti itu adalah dari UP. Yang jelas kita sudah mengajukan. Terima kasih. Itu cukup, Pak Sulaiman. Jawabannya tidak lagi. Halo, Pak Liman. Halo, Pak Sulaiman sudah bisa menerima jawaban saya? Nah, Pak Liman terputus. Monggo yang lain silakan. Kami akan di Simpek mengajukan ulang. Ya, tidak Pak, tidak cukup yang sudah diajukan bulan Maret. Berarti penjenengan sudah proses penilaian. Sudah proses penilaian. Nanti terakhir penilaian 30 Juni Pak 2000. Ya Pak Leman, mohon maaf, apa itu sinyal penjenengan putus-putus Pak. Monggo silakan Pak Iko. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Eh, yang pertama mohon maaf langsung saja Bu Yakut. Yang pertama untuk pengajuan kenaikan pangkat 4A ke bawah itu tanggal 2 itu terakhir penyetoran ataupun penyetoran ke UP atau bagaimana? Itu yang pertama. Ya, Kemudian terus yang kedua, apakah dalam kenaikan pangkat perlu mengisi simpeknya itu? ya, terus Terus kemudian yang terakhir untuk golongan 4B ke atas, kalau sampai hari ini belum mengajukan berarti hangus masa kerja yang telah kita lalui ya. ini. Terima Oh. kasih. Oh iya. Terima kasih, saya langsung jawab dulu ya, Pak I. Ya, Ya, monggo Bapak Ibu kita dengarkan baik-baik. Ini yang pertama, 2 Mei 2023 itu terakhir daftar Bapak Ibu. Jadi bukti fisik dan apa itu pengajuan dupak dan seterusnya itu besok tanggal 2 Mei harus disampaikan ke UP, itu waktu terakhir. Oleh karena itu saya katakan tadi semampu semau apa itu sepunya kita itu yang kita sampaikan. Jadi kalau misalkan KTI tidak usah, kemudian yang ada misalkan dari pengawas yaitu apa itu laporan kinerja, kemudian nilai dan sosnya tadi Bu yang saya sampaikan tadi. Bisa ya terima, itu adalah terakhir untuk daftar. Penilaian terakhirnya nanti tanggal 30 Juni 2023. Jadi setelah itu sudah tidak ada lagi. Tapi kemarin kita nego belum ada jawaban sampai saat ini dari UP, mungkin dari Budi Halo ya ada yang masuk dari UP. Ini mohon nanti kalau ada bisa ada informasi baru tolong disampaikan kepada kita bersama. Cukup ya Bu Faik. Terus berikutnya lagi untuk simpek itu kan ke 4B Bu ya. 4B ke atas sudah closing. Yang di Jakarta sudah closing, sudah ditutup semua Bapak Ibu. Oleh karena itu kalau misalnya yang ke 4B mau buka simpek itu tidak bisa sebab sudah ditutup kecuali nanti ada kebijakan baru diperpanjang lagi. Saya pun juga seperti baik kinerja saya juga hangus, tapi tadi saya membaca surat Menpen RB yang baru yang saya share itu surat Menpen RB itu monggo di situ ada keterangan yang berbunyi bahwa tim penilai harus memberi kesempatan seluas-luasnya kepada PNS untuk mengajukan angka kredit tabungan itu tadi tanggal 30 Juni. Itu pendaftarannya, tinggal buka nanti. Harapan tapi kami bisa menyampaikan itu harapan dari surat seperti itu. Nanti mudah-mudahan kemarin juga saya sempat mendengar dari Pak Aswar Anas 4B itu sepertinya karena banyak protes dari dosen-dosen dan seterusnya juga akan mau diperpanjang, tapi masih upaya loh itu ya. Jadi saya belum bisa menyampaikan hal ini, itu masih upaya. Mungkin itu jawaban saya Bu Faik, terima kasih. Terima kasih. Ya, yang lain monggo. Saya Bu Yakut, Sinten Bu Fit? Bu Eni. Bu Eni, silakan Bu Eni. Oke, terima kasih Bu Yakut atas kesempatannya. Ya. Untuk pengawas baru seperti saya dan 4 rekan lainnya yang baru SK-nya terbit tanggal 3 Oktober kemarin, itu apa sudah bisa KP? Maksudnya untuk daftar tanggal 2 Mei yang akan datang itu. Oke, Ya, terima terus kasih. silakan. Karena logikanya tabungan angka kreditnya kan nggih masih sangat sedikit. Ya. Nggih ngoten Bu Yakut. Apa Bu Eni? Pripun Bu Eni sampun? Nggih, sampun. Ya, terima kasih langsung jawab dulu aja. Halo Bu Eni, ini tidak peduli pengawas lama, pengawas baru, KP apa tidak KP, yang jelas tanggal 2 Mei itu diharapkan loh nggih, tidak diwajibkan tapi diharapkan Bapak Ibu semuanya PNS baik itu guru ataupun pengawas baik yang KP atau tidak KP itu diharapkan mengajukan angka kredit yang kita miliki dari kinerja yang sudah kita laksanakan. Di penjenengan itu misalkan Oktober sampai saat ini sudah melaksanakan apa saja itu diajukan tidak masalah, tapi bukan untuk KP, di sini untuk tabungan angka kredit. Sebab di situ nanti kalau tidak mengajukan
berarti waktu kinerja kita itu tadi akan hangus, dan mulai tahun 2024 yang akan datang Januari terbit SKP kita, di situ sudah ada include nilai kita 1 tahun kinerja kita. Itu dari PPK atau pejabat penilai kinerja. PPK kita itu adalah Bapak Kepala Kantor. Nah, di situ nanti nilai kita berapa? Kalau memang baik, itu golongan kita berapa? Itu yang saya tadi kita lihat bersama-sama, monggo. Itu nanti seperti itu. Sehingga kalau ada kesempatan 3 hari ini, Bapak Ibu monggo kalau masih ada kesempatan untuk mengajukan ke UP. Tapi jangan lupa tanggungan pada guru-guru di wilayah pendidikan guru-guru negeri ya, di wilayah pendidikan. Jadi jangan hanya mikir kita saja, tapi kita punya tanggungan pada wilayah binaan kerja kita. Ya, terima kasih Bu Eni. Bagaimana? Oke, terima kasih Bu Yakub sudah cukup jelas. Ya. Oke. Monggo Pak Subhan. Monggo Pak Subhan. Halo. Oke, Pak Subhan. Silakan Pak Subhan, monggo. Di unmute-nya itu di tombol. Halo, speakernya di tombol. Diklik. Ya. Nah, masuk silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya sudah mengajukan. Oke, ke mana? Dari mana kemana? Ya, mengajukan P golongan 3D ke 4A. Berarti alis jenjang, ya betul. Terus? Ya. Saya sudah membuat PTK-nya itu 2. Apakah ya, monggo. Terus? Belum gitu loh. Ya, ya. Nah, gitu aja. Satu lagi. Betul. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jawab dulu ya Pak Subhan. Terus terang saja Pak Subhan, saat ini kalau memang penjaringan KP sudah mengajukan lewat UP, itu ke 4A berarti nanti penilainya ada di Jawa Timur. Nah di situ nanti karena pendidikan pindah jenjang dari ahli pertama, dari ahli muda ke ahli madya, pendidikan nanti mungkin kalau sudah memenuhi nilai angka kredit jenengan, itu pendidikan akan jadi ini kita tunggu saja Pak. Jadi yang jelas nanti uji kompetensi yang melaksanakan dari pihak Kementerian Agama. Itu dari tim penilai nanti ada uji kompetensi karena pindah jenjang. Dan sudah kirim KTI sudah betul. Kita tunggu aja nanti hasilnya setelah Juni Pak. Bisa terima Pak Subhan? Ya, sudah terima. Ya, saya tanya lagi. Nah, berarti golongan 3A, 3B, 3D nggak bisa buat KTI. Maksudnya kan binaan itu di wilayah itu kan masih ada golongan 3, golongan. Ya betul. Maksud saya itu gak usah membuat, nggak masalah deh. Ya. Ini Pak, tadi sudah saya aturkan jenengan, kalau pindah jenjang dari guru muda ke guru pertama itu membuat KTI. Tapi kalau tidak pindah jenjang tidak perlu. Contoh dari 3C ke 3D tidak perlu KTI. Tapi dari 3D ke 4A pindah jenjang dari guru madya, dari guru pertama ke guru madya itu membuat KTI. Nanti kita sampaikan secara detail, nanti saya sampaikan ini screenshotnya nanti saya sampaikan. Bisa terima Mas? Atau ya, mungkin Pak Samsul menambahkan? Taufik, monggo. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, monggo menambahkan. Terima kasih teman-teman semua. Jadi intinya terutama teman-teman pengawas ini, pokoknya sehingga ngadu wis kliwat nilainya halus. Pak Barudin mengangkat tangannya wis hidup. Jadi yang sudah lewat itu sudah hangus, nanti kita nol lagi. Jadi intinya seperti itu. Oke. Jadi kalau Pak Barudin dari 4B ke 4D, Pak Barudin tenang saja, nggak usah pakai KTI, insya Allah nanti otomatis pokoknya ngisi simpak 5. Oke. Dan ini yang memang yang jadi pokok permasalahan ini bagi kita yang agak kesulitan itu bagaimana kita itu mensosialisasikan kepada wilayah binaan kita, karena di situ
ada sistem yang menyatakan hal seperti itu. Dan sedikit saya mengulang dari Buya-Kut, dan kami tidak mengerti tentang hal ini. Jadi tahu-tahu di Japri kami bertiga untuk mengikuti sosialisasi ini, dan ini sifatnya sangat informal. Jadi kami banyak jawab tentang hal itu. Jadi ya ada sisi enaknya, dan pokok gak alih jenjang kita tidak membuat KTI, tapi ketika kita alih jenjang membuat KTI dan semuanya ada uji kompetensinya. Kalau dulu semacam Pak Banu, Buya-Kut, itu kan dari 4C ke 4D ada uji kompetensi. Tapi untuk ini sekarang ini berubah, jadi seumpamanya dari 3D ke 4A itu ada uji kompetensi. Sama juga dengan dari apa itu 3B ke 3C. Ada 3B ke 3C. Jadi itu tidak ada apa itu tidak ada KTI-nya, tetapi apa itu ketika ada KTI pasti itu ada uji kompetensinya. Dan ini perlu jawaban dari pihak UP itu, Bapak. Soalnya begini, seperti kemarin kami juga apa itu mendesak, ya bukan mendesak, memohon supaya diperpanjang untuk yang digaji ke bawah itu supaya mohon dibuka lagi pendaftarannya. Ternyata ada jawaban tetap tanggal 2. Nah, yang saya dimaksud di sini tanggal 2 itu nampaknya itu kalau menurut ya, itu kok sudah di Surabaya begitu loh. Jadi bukan di Tanggal 2 baru dibawa ke Surabaya, Pak Pak Samsul. Berarti 2 siang, 2 sore nggih. Temen itu berangkatnya itu sekitar jam 9, jam 10, padahal hari Senin itu hari libur. Nah, monggo. Jadi itu saja tambahan kami. Jadi pokoknya yang tidak mengajukan Suaranya agak tidak jelas ya. selamat kan gitu aja. Selamat enggak ditanggungan. Cukup nggih. Monggo Pak Barudin. Monggo Pak Din. Terima kasih. Tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, yang perlu saya sampaikan, ya ini merupakan apa ya, cambuk bagi kita semua sebagai pengawas. Kalau saya lihat di situ peraturannya itu tertanggal 6 Januari. Padahal kalau 6 Januari sampai sekarang kita belum tahu akan hal itu, ini kan termasuk kelemahan kita, termasuk juga dari kepegawaian. Ini mohon nanti untuk ke depan kita semua jika ada info-info yang terbaru, kalau memang nanti ini penting, ya harus segera kita lanjuti. Terutama dari kepegawaian ini seharusnya hal seperti ini tidak boleh terjadi. Ini jelas banyak yang jadi korban. Ya. Ini pernyataan saya pertama. Yang kedua, kalau saya sudah pernah mengajukan usulan itu 2 kali, Buya-Kut. Ya, siap. Dan itu terus mendapatkan kekurangan-kekurangan, dan ini masih belum mengajukan lagi. Surat cinta itu juga termasuk nilai saya ini sebenarnya kan kurang 8 digit aja. Ya. Apakah nanti ini harus mengajukan padahal ini sudah di-close, sudah ditutup. Close ya, close semua baik 4P maupun 4 ke atas. Lah ya, ini yang jadi problem bagi saya. Apakah itu nanti juga termasuk hangus apa enggak, kira-kira seperti apa? Ya, terima kasih. Yang kedua, ini Buya-Kut, mohon panjenengan berdua atau bertiga, Buya-Kut, Pak Samsul sama Pak Taufik yang kemarin itu mengikuti kegiatan di kantor dengan audiensi itu, mohon nanti panjenengan bisa mendampingi kami. Mungkin setelah ini nanti selesai, kami sendiri juga akan menyampaikan langsung ke binaan nanti dengan model Zoom. Nanti tolong nanti jenengan bisa bergabung dengan kami.
Siap. Kalau ini ada usul diberitahu, kami. siap. Karena memang ini ya sifatnya darurat semua. Kalau kita tidak menyampaikan salah, dan kalau menyampaikan ya juga seperti ini, kita belum pernah Ya membaca paling itu. tidak sudah tersampaikan gugur kewajiban kita, Pak ya. Karena ini mendadak kita belum tahu dan belum pernah baca itu. Mungkin itu ya, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bagus sekali ya Pak ya. Kita jawab yang pertama. Sesungguhnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 itu sudah lama di-share, tapi kita tidak ada yang baca, tidak ada yang poin-poin tertentu dibacakan, enggak ya Pak ya. Jadi bukan apa itu UP juga tidak ada perhatian khusus, kita semua juga tidak membaca secara detail Pak ya. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Bahrudin tidak terlalu lagi untuk masa yang akan datang. Yang kedua, usulnya Pak Bahrudin itu, kalau menurut saya banyak bisa berdoa Pak Bahrudin, sebenarnya tidak perlu untuk mengajukan lagi. Tapi insya Allah ini ada terbit nilai penjenengan. Kalau sekiranya belum tercukupi, insya Allah Bapak, tahun depan penjenengan tahun Januari 2024 akan terbit napa niku jenenge SKP. Lah itu nanti di situ akan ada nilai pentingan sudah tercukupi untuk ke 4C. Insya Allah mudah-mudahan nanti terpenuhi. Oke. Ya mohon maaf Bapak, ini saya tadi menggunakan Google Meet yang gratis hanya 45 menit sudah ada peringatan ini. Jadi yang terakhir Pak Bahrudin, untuk yang apa itu pertanyaan Pak Bahrudin untuk mendampingi binaan, insya Allah siap, monggo nanti siapa yang lebih Pak Taufik, kenapa Pulau, kenapa Pak Samsul bisa gabung, kita siap untuk mendampingi, barangkali bisa membantu untuk menjawab pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Mungkin itu Bapak Ibu, sementara yang bisa saya sampaikan, saya hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan waktu yang sangat singkat, padat. Mudah-mudahan ini sudah menggugurkan kewajiban menyampaikan amanah kepada penjenengan semua. Nanti untuk selanjutnya bisa japri, bisa telepon, bisa monggo silakan nanti kita bertiga kemarin juga sengaja dipanggil. Alhamdulillah bisa jauh. Ada pertanyaan yang belum terjawab, kita bisa langsung komunikasi dengan pihak Jakarta kemarin diberi dan Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf sekali lagi, ini waktunya sudah kami mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bersama ini betul-betul bisa bermanfaat. Semoga Bapak Ibu, semoga Pak Taufik saya sampaikan betul jenengan. Ya, terima kasih Bu Yakut, teman-teman semuanya. Yang terpenting satu, monggo kita sampaikan kepada ASN untuk segera mengajukan bukti fisik angka kredit dan dupaknya. Yang terakhir tanggal 2 nanti semoga untuk pengajuan tambahan waktu akan dikabulkan. Yang nomor dua, teman-teman yang belum mengajukan, monggo semangat. Apa-apa yang kita miliki segera kita kumpulkan, kita sampaikan, ya. Nggak usah mikir isinya pas sesuai atau enggak, pokok sudah ada, kurang pun tidak apa-apa, yang penting tanggal 2 itu sudah terkumpulkan. Kalaupun ada kekurangan sedikit-sedikit tidak masalah, karena waktunya sangat mepet. Yang ketiga, untuk tadi Pak Sulaiman dan teman-teman yang sudah mengajukan, itu pada tahun ini sudah mengajukan, itu insya Allah selamat, tidak usah mengajukan lagi, karena sudah nilainya sudah terajukan itu. Mungkin ini juga perlu disampaikan kepada ASN yang lain, ya, yang sudah mengajukan tahun ini, ya, sudah tidak perlu mengajukan lagi. Untuk yang terakhir, Bu Eni tadi tanya, karena Pak baru diangkat kemarin jadi pengawas, yang diajukan ya bukti fisik waktu jadi guru kemarin. Berarti 22, 21, 20, 3 tahun terakhir itu bukti fisiknya adalah guru. Jadi angka kreditnya nanti jadi guru itu. Nanti ditambahkan kepada pengawasnya.
Siap Pak. Demikian Bu Yakut ya. Kiranya sudah cukup. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahir batin Bapak Ibu tadi lupa hari raya ini. Lahir batin Bunda semuanya. Amin lahir batin semua. Pak Yazid, halo, kok ngendekan jemawan penjenengan Pak Yazid, halo. Sampun. Bapak Ibu semangat, sehat selalu dan kita upayakan semampu kita. Mboten napa-napa diikhlasnya sing hangus diikhlasnya Bu Fai. Sama dengan saya, ikhlasnya baik. Nanti kalau diikhlaskan berarti tahun yang akan datang 4 tahun mesti kenaikan pangkat pokok nilainya baik. Otomatis. Kalau sangat baik 3 tahun Bu Yakut ya. Kalau sangat baik 3 tahun. Kalau sangat baik 3 tahun bagus sekali. Beberapa tahun. Penting kuncinya Bapak Ibu. Api-api kalau Pak Taufik yang bagus-bagus dengan Pak Taufik dengan tidak baik. Itu kuncinya ya. Awas Bu Yakut ganti penilai lo ya. Kudu api-api orang Bu Yakut. Berarti besok biar naik pangkat ngomong sama Pak Yazid. Ya. Halo. Ya, untuk tahun depan berarti SKP harus sangat baik semuanya. Amin. Ya. Monggo Mas Hadi sudah cukup ya Bapak Ibu. Monggo. Sudah cukup, monggo. Di luar Zoom kita manfaatkan waktu aja. Masih 2 menit. Monggo silakan masih 3 menit. Halo masih ada. Monggo. Ya gimana? Untuk yang akan yang ke akhir ke bawah, apakah harus misi? Halo. Lahir Bu Yakut. Halo Bu Yakut. Nggih. Halo Pak Taufik. Halo. Yang tidak mengajukan sudah beberapa tahun sampai 10 tahun itu ada masalah pun enggak? Tidak ada masalah, tapi yang jelas kena punishment-nya tadi hangus. Tidak masalah, Pak. Hanya hangus angka kreditnya toh. Nggih. Iya. Yang tidak dinilai. Monggo. Artinya konco-konco yang sudah lama 4A-nya sudah lama nggak mau naik ke 4B, berarti ya nggak apa-apa. Ya aman-aman. Perangnya enggak. Yang dinilai itu hanya 3 tahun terakhir Pak Yazid. Walaupun 10 tahun belum mengajukan, yang dinilai hanya 3 tahun terakhir. Ya. Terus Pak Yazid, kalau memang masih punya waktu, masih ada waktu belum pensiun 4 tahun, itu nanti mesti akan kenaikan pangkat 4 tahun yang akan datang. Wes gak iso. Monggo. Wes syukuri ae. Dinikmati. Kesimpulan tadi tolong di-share di grup. Ini ketepatan saya ada halal bihalal di MTSN 6. Ya. Saya sampaikan ya. Ya bagus. Ada kesempatan langsung sampaikan. Ya. Monggo. Matur suwun. Monggo. Nggih. Matur suwun sangat, tapi saya mohon maaf dengan waktu yang sangat singkat. Ini tinggal 1 menit waktunya yang kita miliki dari meeting ini. Sehingga sekali lagi saya selaku penyelenggara ataupun juga saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.